Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakti Wisyaningsi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDIT Ibnu Abbas Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam kegiatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata saya, yaitu modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ustadz Hari, yang akan menjadi objek pengamatan saya nantinya. Baik, langsung saja ya Ustadz Hari, kita akan melaksanakan pra-observasi untuk saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Sakti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz Hari? Alhamdulillah sehat selalu nih. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Hari ya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti ketika Ustadz Hari melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya akan melakukan observasi terhadap Ustadz Hari, nanti diharapkan itu Ustadz Hari akan lebih siap dan lebih percaya diri dari berbagai hal yang akan kita bahas, gitu ya Pak. Baik, untuk Ustadz Hari, untuk kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa hal ya, untuk terkait kegiatan pembelajaran nantinya. Boleh ya Pak? Monggo Bu Ustazah. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ustadz Hari lakukan? Ya, tentang tujuan pembelajaran yang kami inginkan adalah nanti diharapkan murid dapat melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani, yang mana seseorang yang melakukan kebugaran jasmani itu adalah setingkat lebih tinggi derajat kesehatannya daripada sekedar sehat, sebagai bentuk aktivitas rutin, yang mana setelah aktivitas rutin itu dia tidak mengalami kelelahan yang berarti dan masih melakukan aktivitas selanjutnya setelah kegiatan ini di awal hari. Baik, berarti materi yang akan disampaikan tentang kebugaran jasmani, begitu deh. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini tentang area pengembangan. Area pengembangan apa yang akan Ustadz Hari kembangkan terhadap siswa nanti? Ya, area pengembangan yang akan saya lakukan adalah nanti tentang siswa yang kategori kemampuan skipping, karena ada beberapa kegiatan yang mendukung dari kebugaran jasmani, adalah skipping, kemudian jogging, kemudian push up, sit up, 3 itu. Nanti siswa bisa melakukan diferensiasi kegiatan itu untuk minat bakat mereka. Baik, berarti nanti siswa akan melakukan praktek itu ya, karena memang olahraga langsung praktek, begitu ya Pak. Praktek skipping, praktek push up, praktek jogging, begitu ya. Mudah-mudahan nanti anak bisa terus sehat dan badannya fit, jadi tidak cepat merasa lelah, begitu ya Pak. Amin. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, tentang model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan nanti Ustadz Hari itu gunakan di kelas? Ya, baik Ustazah, saya akan melakukan problem basic learning, bahwa nanti masalah akan dibicarakan dengan belajar bersama, yang sebenarnya dimulai dari kegiatan teori di kelas. Halnya dipahamkan dan melakukan pemahaman di kelas, lalu ada tes tertulis, kemudian siswa diajak serta keluar untuk mempraktekkan kegiatannya masing-masing sesuai bakat minat mereka, yang mana nanti
siswa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ke sit up ya, ke sit up, kemudian mengamati dan ada yang menghitung, kemudian yang melakukan push up ya, ke tempat push up, ada yang melakukan dan menghitung dan mengamati juga. Yang lainnya ke skipping atau lompat tali juga masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana nanti siswa aktif memimpin saat pemanasan dan nanti penutupan serta refleksi di akhir kegiatan. Baik, jelas sekali nggih untuk kegiatannya menggunakan model PBL begitu nggih. Dan nanti ada teori dan praktek. Berarti ada di kelas dan di luar kelas. Nggih. Untuk strategi pembelajaran apa yang akan Ustadz Hadi lakukan? Ya, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah yang pertama memvisualisasi di kelas untuk tayangan kegiatan yang mendukung kegiatan itu berupa video, kemudian siswa mengamati dan berdiskusi antar mereka untuk memecahkan masalah. Selanjutnya nanti siswa diajak serta untuk kegiatan praktek di lapangan. Pada masing-masingnya nanti ada siswa yang mengamati dengan melalui LKPD yang kami bagikan. Setelah itu menarik kesimpulan dan refleksi untuk kemudian diakhiri dengan pendinginan. Setelah itu penutup doa bersama. Baik, berarti di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga nggih Pak. Ada visual nanti di kelas, terus ada juga diskusi dan juga praktek langsung begitu ya. Untuk diferensiasinya itu apa saja? Kontennya bagaimana, prosesnya bagaimana, atau produknya bagaimana, bisa dijelaskan gitu ya Pak? Diferensiasinya nanti kami akan bedakan menurut bakat minat mereka. Yang mana siswa diberikan kebebasan, semua berpusat pada siswa, pada murid. Yang mana siswa yang punya bakat minat di bidang sit up, maka mereka akan melakukan dan mengamati di push up-nya. Siswa yang punya kemampuan melakukan skipping, mereka juga akan memperhatikan, menghitung, mencatat di lembar kerja mereka, serta mengamati mereka di bidang skipping. Di yang lain misalnya di push up, mereka juga akan melakukan hal yang sama di dua sebelum kegiatan yang lain. Oke, jelas banget ya Pak. Kontennya sesuai dengan minatnya anak-anak nanti nggih. Untuk penilaiannya itu yang dipakai itu apa saja, yang digunakan apa saja dan bagaimana? Ya, untuk penilaian yang kami lakukan, yang pertama adalah sikap mereka, kemudian kedisiplinan, kemudian memakai seragam yang memang dijadikan sepakatan atau aturan dari sekolah, kemudian siswa bersedia melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah tentang kuantitas. Jadi dalam bidang olahraga itu yang dinilai adalah kuantitas, bukanlah kualitas. Misalnya berapa kali melakukan berhasil melakukan pusat dalam waktu 30 detik, melakukan skipping dalam waktu 30 detik. Ya, yang lain kemudian adalah melakukan pusat dalam waktu 30 detik juga. Jadi bergantung kepada jumlah perolehan dan benar, dengan benar. Itu untuk hasil asesmen yang akan kami lakukan di dalam praktek olahraga kebugaran jasmani ini. Berarti ada sikap, kedisiplinan, dan keterampilan gitu ya Pak. Karena tadi statusnya sudah di awal begitu ya, setelah masih pas di kelas begitu ya. Untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa nih Pak? Untuk sasaran kelas kami nanti kami pakai hari Kamis pada jam pertama, yaitu jam 7.45 hingga 8.45 pagi hari besok. Siswanya siswa kelas 6 putri. Iya. Baik, berarti siswanya kelas 6 putri besok hari Kamis nih Pak. Berarti hari Kamis jam 1-2. Iya, jam 1 jam kedua. Jam 1 jam kedua. Iya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup ya Pak. Saya hanya ingin tahu arah dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Ustadz Hadi nantinya.
dan juga itu yang ada jadi fokus saya untuk saya amati. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa melakukan pengamatan dengan maksimal terhadap pembelajaran Ustadz Hari, dan saya juga nanti pembelajaran Ustadz Hari itu juga dapat berjalan dengan maksimal sehingga keterampilan dan pengetahuan anak itu juga tercapai dengan maksimal juga. Seperti itu. Amin. Oke, badan anak menjadi sehat gitu nggak Pak, sehat, tidak mudah sakit gitu, dan di kelas itu tujuan di kelas itu nantinya anak itu bisa tidak mudah lelah gitu, apalagi kalau siang gitu ya Pak, atau sudah jam-jam rawan ngantuk. Mudah-mudahan dengan adanya olahraga dan anak bisa melakukan olahraga dengan maksimal gitu ya, dengan maksimal benar gitu, jadi nanti berefek ke tubuhnya gitu ya, supaya tidak cepat lelah. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya cukupkan. Insya Allah kita bertemu besok pagi untuk saya ikut nggak Pak di pembelajaran Ustadz Hari. Saya akan mengobservasi Ustadz Hari, begitu nggak Pak? Sekian dari saya, semoga besok kegiatan kita berjalan lancar nggih Pak. Amin. Terima kasih sudah bersedia membantu saya nggih Pak. Saya tutup nggih. Demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Ustadz Hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Suaranya kenceng dong, kayak habis puasa atau mau puasa. Baru ya kan? Nafsi nantami dharma. Kalian Tarisa, ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita mulai aktivitas hari ini kita berdoa dulu. Saya bikin doa di depan. Kita berdoa membaca terlebih basmalah. Terima kasih Mbak Grace yang memimpin doa hari ini. Bisa bersemangat, saya berikan bersama-sama es briefing ya. Es briefingnya berupa tepuk. Tepuknya namanya tepuk warna-warni. Tepuk warna-warni. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk hitam. Ya, baik, tapi kalian konsentrasi ya. Baik. Terima kasih karena hari ini sudah berkonsentrasi. Baik, hari ini dulu pernah disampaikan bahwa nanti kita ada di dua pergelangan tangan kita, bagian atas. Coba duduk. Terdapat yang atas, bukan yang bawah, yang atas. Melalui metode pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning tentang materi kehidupan jasmani, maka peserta didik mampu menjelaskan dan memperhatikan secara cara maupun tingkat kehidupan jasmani dalam meliputi daya tahan, kekuatan, dan kelenturan secara sederhana dengan baik, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sportif, dan bertanggung jawab. Jadi kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala berupa kesehatan, kita harus jaga betul. Maka dananya dalam perbuatan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya baik, di sini kita melihat adanya tayangan. Kita besarkan. Bisa dibaca oleh Anggun atasannya. Silakan tolong baca.
Jadi termasuk olahraga bukan dan mungkin dilakukan oleh siapapun. Anak-anak dan orang dewasa dapat melakukan olahraga ini. Meski murah, jadi sangat bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Dari segi kesehatan, jadi bermanfaat memperkuat daya tahan jantung dan mengurangi peredaran darah. Dengan jantung yang sehat dan peredaran darah yang lancar, tubuh aku juga mengalami tujuan. Kami merasa sehat dan percaya diri melihat banyak manfaat yang kita lakukan. Ya, cukup. Terima kasih. Jadi jogging itu sebuah olahraga yang murah tapi ternyata sangat bermanfaat untuk kita. Maka ada banyak sekali orang tua yang sudah mau lansia itu lari-lari di alun-alun ya, setelah untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ini materi kita ya. Jadi hari ini kita akan betul-betul melakukan praktek kebun jasmani ya, yang nanti materi adalah meliputi push up, kemudian melakukan skipping atau lompat tali, dan melakukan satu lagi adalah sit up. Sit up dan push up. Ini nanti kita hitung masing-masing lompatnya 3 detik, sit up 3 detik, dan push up 3 detik. Nanti yang sukanya di sini yang sukanya lompat tali, oke, nanti mulai dengan yang lompat tali ya. Untuk kelompoknya ada berapa yang lompat tali? 1, 2, 3. Oh ya, cukup banyak. Yang sit up nanti mau ngomong yang sit up ya. Ini yang sit up nih. Ini sit up nih. Nah, belum. Ini namanya lembaga KPB. Oke. Sudah ya, ini kita tutup, nanti kalian mengerjakan itu. Ya. Silakan. Kalau mengerjakan, perhatikan dulu yang ini, yang atas. Ini cukup menuliskan nomor 1 apa di sini ya. Jadi apakah tadi lompat tali, yang kedua apakah nanti adalah namanya apa dan seterusnya. Yang bawah nanti ini, yang bawah ini, yang bawah yang di ini. Nanti kalian sesuai tadi yang memilih sit up berarti ke yang di yang sit upnya berapa temannya meraih. Nanti yang ini banyak di lapangan ya, yang ini dibawa ke lapangan. Yang ini yang bisa di kelas. Iya. Selamat mengerjakan. Yang ini ngerjakannya di kelas sekarang, yang ini nanti di lapangan. Nanti kalian kan gabung yang sit up, yang lompat tali. Berarti kalian mengamati temannya lompat tali, gantian. Gitu aja nanti dibawa ke lapangan. Nanti saya sorotin lagi di kelas saya. Baik, setelah tadi kita ada di lapangan, maaf di kelas, hari ini kita turun ke lapangan untuk persiapan praktek. Tepuk hijau, tepuk hijau, tepuk hijau, tepuk merah, tepuk merah, tepuk kuning. Masih ada yang keliru ya? Ya, baik. Hari ini nanti kita akan lalu dilakukan praktek. Tolong kepada satu untuk memimpin pemanasan. Dari kalian itu sudah biasa ya. Depannya.
Ahmad ya. Ini Ahmad ya. Mau begini kakinya. Kalau putra kan begini. Ini putra. Itu di lantai. Ini sama. Betul. Siap. Hitung, mulai. Hari ini kalian telah melakukan praktek keduanya semua ini dan kalian coba sentuh di nadinya di sebelah pergelangan tangan. Adakah perbedaan? Iya, bagaimana? Lebih kencang, lebih cepat. Ada yang masih sama? Ya, pasti akan lebih cepat karena ada aktivitas yang telah kita lampaui bersama tadi ya. Ya, baik. Halo, yang dirasakan apa hari ini? Ada yang sedih? Ya, berharap tidak ada ya, karena kita semuanya berjuang di lapangan dan berjuang. Baik, apa yang dapat kita ambil manfaatnya dari kegiatan ini? Ada yang tahu? Jadi apa yang setelah tadi kita lakukan bugar dalam? Dan dibuka ya. Baik, itu yang kita bisa kerjakan hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita pendinginan dulu. Tujuh, delapan, tujuh, delapan, tujuh, delapan, tujuh, delapan, tujuh, delapan, tujuh, delapan, tujuh, delapan. Mari bersama-sama mengucap hamdalah. Baik, tentu untuk kalian ke kelas kembali ya, mengaku kekurangan perasaan kalian hari ini. Kalian muji peran masing-masing dari balik ini. Tentu kalian yang mana di yang di tengah? Sampai ke kelas. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hari dan Pak Taufik. Kali ini kita bertemu dalam kegiatan pasca observasi kemarin supervisi akademik. Di sini saya masih ditemani dengan Ustaz Hari selaku guru yang kemarin saya observasi pada supervisi akademik dan Pak Taufik sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Langsung saja Pak Hari. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, untuk percakapan kali ini saya ingin mengajak Ustaz Hari untuk berdiskusi mengenai observasi Ustaz Hari kemarin. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal, terus. Boleh, silakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ustaz Hari saat
observasi kemarin? Ya, perasaan saya sedikit tegang ya, karena biasanya kita mengalir tiba-tiba ada resistor yang mungkin karena rekaman atau karena skenario yang dibuat, sehingga saya mudah harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, terencana dari awal hingga selesai acara itu dengan baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik dan sudah mempersiapkannya dengan matang ya Pak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Terus kemudian yang selanjutnya tentang proses pembelajaran, bisa diceritakan kembali proses pembelajaran yang dilakukan di hari kemarin bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Saya juga membuat tujuan pembelajaran, yaitu tentang materi tentang kaji atau kekebalan jasmani, materi kelas 6. Kemudian yaitu pembelajaran kami dengan berdiferensiasi. Saya menggunakan diferensi konten, melakukan praktek langsung dan mengamati PPT sebelum kami terjun di lapangan. Jadi pembelajaran kami itu sebenarnya ada teori dulu di kelas supaya nanti di lapangan tidak gagap, karena kalau langsung ke lapangan biasanya akan timbul sesuatu yang mungkin jadi hambatan lajunya KBM. Sudah subscribe untuk PPT videonya, kemudian saya juga sudah mengelompokkan, merbanisir mereka sesuai itu dengan praktek kekebalan jasmani yang mana terbagi menjadi beberapa tahap. Cuma kemarin saya ambil hanya 3 saja, yaitu yang pertama murid yang memilih sit up, minat pada sit up, kami sediakan untuk ruang mereka untuk sit up. Untuk mereka yang push up, kami juga beri ruang push up-nya, serta yang terakhir adalah skipping, kami juga berikan ruangnya untuk mereka yang skipping. Baik. Berarti tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sesuai dengan minat anaknya. Dan juga pembelajarannya tadi menggunakan video teori dulu, terus kemudian praktek seperti itu ya Pak. Terus kemudian Pak Hari juga memakai model pembelajaran PBL seperti itu nggih. Bisa diceritakan tentang tahap-tahapnya bagaimana? Ya baik, alhamdulillah sudah terlaksana, sintatnya sudah terlaksana juga. Peserta didik juga senang ya dalam hal ini, karena kalau nggak senang nanti nggak jadi terlaksana. Ada unsur keterpaksaan, sehingga mereka sudah sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, yang mana mengalir seperti laksana air, sehingga dalam satu waktu bisa terjadi 3 kegiatan berbeda, yang mana nanti siswa itu ada yang menjadi pengamat saat rekannya melakukan push up, berapa kali dia melakukan dalam waktu 30 detik. Kemudian juga bisa melakukan tahapan yaitu sit up dalam waktu 30 detik yang diikuti dengan alat stopwatch. Ada yang pengamat, pelaku, dan pencatat nilai di LKPD yang kami bagikan. Kemudian juga termasuk di bagian pada tahap yaitu skipping. Mereka jadi pelaku, kemudian jadi pengamat, artinya berapa dia meroleh kuantitas dalam melakukan skipping, termasuk dalam masukkan itu semua dalam LKPD. Terima kasih. Sudah sesuai dengan catatan saya nih, untuk strateginya, modelnya sudah muncul semuanya, dan juga asesmennya ya. Kemarin saya juga melihat asesmen teori saat di kelas, kemudian asesmen yang praktek menggunakan LKPD tadi ya, seperti tadi ada yang dibagi-bagi tugasnya seperti itu ya Pak. Kemudian selanjutnya ya, hambatan apa saja yang Ustadz Hari alami saat pembelajaran? Apakah ada hambatan atau bagaimana? Ya, hambatan selalu terjadi. Atau yang pertama, kalau kita sudah jam sekian maka sudah terik ya, karena ya lapangan ini identik dengan terik. Jadi kalau ini berarti indoor, nah kita nggak punya indoor. Kemudian kami solusikan dengan mereka yang udah terik itu geser ke tempat yang agak teduh untuk bisa karena mata kan menghadap ke cahaya, sehingga kalau nggak digeser ke tempat yang teduh maka nanti jadi hambatan sendiri buat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ini.
kemudian juga semalaman itu baru hujan sehingga saya harus jadi relawan yang baik. Karena kalau nggak itu ya nanti nggak bergerak saya, apalagi saya bergerak ya nyapu gitu dari genangan air yang terpercik dari hujan ya, menggenang di sana sini, sehingga agak sedikit memakan waktu untuk kegiatan efektif kita. Setelah tadi dari kelas sekian waktu turun dari kita lantai 2 juga nanti pakai sepatu lagi karena sepatunya dilepas, pakai lagi di luar turun, terus ternyata di bawah itu masih menggenang beberapa genangan air yang memang sedikit menghambat dari lajunya kegiatan belajar mengajar ini. Hambatannya tentang cuaca deh Pak. Iya. Cuaca yang sekarang udah mulai hujan Musim gitu hujan. deh, udah mulai musim hujan. Selain hambatan tadi cuaca, yang hambatan dari siswa apakah muncul Pak atau ada? Iya. Jadi ini ada beberapa juga dari siswa dari murid yang memang menjadi hambatan, yang mana mereka mungkin merasa malu ya, artinya mereka harus tubuhnya melumah dalam bahasa Jawa, kemudian kakinya dipegangi di bagian mata kaki, lalu melakukan renggutan dengan 2 tangan di belakang tengkuk, lalu melakukan baring duduk dan dihitung. Kemudian juga di bagian push up-nya juga untuk putra memang berbeda dengan putri, karakter putri, rambut putri, sehingga diringankan mereka tumpuannya pada lutut bukan pada telapak kaki. Sudah kami ringankan begitu aja masih ada yang siswa yang takut dengan nanti cedera mungkin yang ditimpa oleh adanya tumpuan yang salah. Kemudian di skipping juga belum terbiasa untuk melakukan kegiatan skipping, sehingga beberapa masih ada yang masih meraih hanya 5 hentakan dalam 30 detik. Oke. Berarti hambatannya yang satu dari cuaca, yang kedua dari anak itu yang masih malu dan targetnya belum sesuai yang diharapkan, Iya, gitu ya Pak. iya. Target minimalnya begitu ya, Iya. masih jauh begitu ya. Kemudian hambatan-hambatan yang terjadi, menurut Ustaz Hari itu penyebabnya apa? Hambatan-hambatan itu terjadi. Ya, yang pertama mungkin kesiapan dari saya sendiri pribadi dan murid yang mungkin tujuan dari utama kegiatan ini adalah mempunyai nadi, artinya sebelum dia aktivitas, ketika habis istirahat dengan setelah aktivitas itu akan berbeda. Tujuan akhirnya itu, cuma dalam hal mengiringnya itu dengan melakukan kegiatan push up, sit up serta skipping. Di saat itu mereka memang kalau belum terbiasa, apalagi siswa yang cenderung hati-hati atau terlalu hati-hati, jadi ngerem terus kendaraannya, itu rem terus, jadi nggak pernah bergerak, maka efeknya itu nanti kepada berkurangnya motorik kasar ya dari mereka, sehingga faktor kehati-hatian ini memang perlu, cuma dalam hal olahraga ini kita harus cobakan dan mematikan faktor keselamatan, artinya safety gitu. Berarti tadi penyebabnya yaitu salah satunya kesiapan dari anaknya itu ya, yang belum terbiasa dengan olahraga push up, sit up atau skipping begitu Ge. Terus yang siswa terlalu hati-hati, takut mencoba mungkin gitu Ge Pak. Iya, takut mencoba. Terus kemudian untuk rencana aksinya, hambatan-hambatan yang tadi terjadi, tentunya Ustaz Hari mempunyai untuk tindakan apa untuk mencegah supaya tidak terjadi hambatan-hambatan itu? Ya, biasanya saya akan memancing mereka dengan murid yang memang aktif dan cenderung bisa menjadi tutor sebaya, sehingga saat mereka kurang berani, kurang percaya diri, mereka dengan mengambil salah satu sampel dari siswa yang lincah atau bergerak aktif bisa menjadi menginspirasi mereka yang terlampau berhati-hati, sehingga kegiatan ini tujuan belajarnya bisa tercapai pada kesemuanya. Dan masalah cuaca mungkin alternatifnya saya pakai ruangan ya, karena kondisi cuaca kan kita hanya 2 di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada
seperti di luar negeri seperti isi bubur musim semi nggak ada. Cuma ya kemudian kalau saatnya saya kemudian ada hujan itu kami memakainya untuk teori seperti pembelajaran kesehatan berupa materi kelas 6 berupa makanan sehat, lalu membudidayakan hidup bersih, membudidayakan hidup sehat, termasuk di dalamnya nanti adalah tentang reproduksi juga di kelas. Maka kegiatan sebelum musim hujan kami habiskan di awal, di akhir nanti ketika musim puasa juga termasuk. Jadi puasa kan juga termasuk kita belajarnya bukan di luar tapi di dalam kelas. Nanti kalau kita melaksanakan di luar kelas, tapi nanti membatalkan puasa mereka dari niatan mereka di awal. Oke. Baik, bagus sekali, luar biasa gitu ya rencananya sehari-hari. Yang pertama yaitu memancing dengan siswa yang aktif gitu guys, sebagai contoh atau tutor sebayanya untuk rekan-rekan atau teman-teman yang lain. Kemudian juga untuk mengantisipasi cuaca yang sudah musim hujan, sehari akan menyiapkan ruangan atau materi gitu ya dalam pembelajarannya, tidak hanya praktek terus tapi ada materi gitu ya. Materi itu nanti dipakai saat cuaca kurang kondusif seperti itu ya. Untuk selanjutnya kemudian kapan nih Ustadz Hari mau akan memperbaiki hambatan-hambatan ini? Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan mencobakan itu semuanya, memperbaiki semua yang menjadi hambatan atau sama sebagai hambatan berdasarkan evaluasi yang pada pertemuan saat ini, di mana nanti kita bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi sehingga perulangan bisa kita tepis demi kelancaran bersama. Alhamdulillah rencananya sudah bagus, sudah luar biasa. Kemudian juga untuk hambatannya kapan mau diselesaikan, berarti pertemuan selanjutnya untuk mengaplikasi hambatan-hambatan yang tadi, Ustadz Hari akan langsung rencananya langsung diaplikasikan. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk Ustadz Hari. Saya rasa cukup, terima kasih telah menjadi rekan saya di observasi dan sekarang di pasca observasi. Mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran Ustadz Hari setelah kita berdiskusi seperti ini ya, pembelajarannya menjadi lebih bermakna, lebih berpihak kepada murid, dan tentunya yang tujuan pembelajaran Ustadz Hari tercapai dengan maksimal ya. Terima kasih, seperti itu saya ucapkan terima kasih.